Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Sardaulay, mahasiswa Universitas Pancasila, jurusan Teknik Industri dengan nomor NPM 44182100024, ingin mempresentasikan Clubhouse as Digital Marketing Strategy for Consumer Approach untuk memenuhi UTS mata kuliah e-commerce. Yang pertama yaitu apa itu Clubhouse. Aplikasi ini merupakan jejaring sosial berbasis audio yang dirilis di Amerika Serikat pada Maret 2020. Clubhouse dikembangkan oleh perusahaan software bernama Alpha Exploration Co. Lewat aplikasi Clubhouse, pengguna bisa melakukan streaming audio, panggilan telepon, hingga membuat acara dengan topik khusus yang dikemas dalam bentuk podcast. Layaknya sesi siaran langsung, pengguna Clubhouse juga bisa mendengarkan streaming dari kalangan selebriti atau influencer. Bedanya yang ditampilkan bukanlah berupa video, melainkan audio, hanya suara. Suara yang bisa berbicara dari sejumlah partisipan yang ada di dalamnya. Singkatnya, Clubhouse bisa diartikan sebagai platform untuk mengadakan diskusi virtual dengan topik tertentu yang nantinya dapat disaksikan secara langsung oleh pengguna lainnya. Setiap mendengarkan sesi obrolan, pengguna akan menjumpai banyak orang yang muncul dan bisa langsung ditambahkan sebagai teman atau memfollow sama pengguna Clubhouse. Semakin banyak topik dan orang diikuti, semakin sering pula muncul rekomendasi acara yang sesuai dengan preferensi atau banyak room yang bisa dijumpai. Selanjutnya yaitu keunggulan dari Clubhouse. Yang pertama yaitu bisa mendengarkan diskusi dalam topik yang sangat beragam secara live, terbuka, dan gratis. Merupakan tempat baru untuk membangun relasi dengan orang lain, terutama dalam konteks profesional. Mengapa baru? Karena Clubhouse baru dirilis tahun 2020, dan mengapa terutama dalam konteks profesional? Karena Clubhouse dapat membantu digital marketing sebuah bisnis dengan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, tak perlu terjebak awkward moment karena Clubhouse tidak berbasis video seperti Zoom, hanya berbasis audio. Dan juga bisa lompat dari room ke room tanpa diketahui orang lain atau diketahui teman sesama pengguna Clubhouse. Kelima, yaitu ada banyak tokoh ternama yang bergabung di dalam Clubhouse. Ini akan memperluas wawasan dan koneksi kalian sebagai pengguna Clubhouse. Selanjutnya yaitu keuntungan promosi di aplikasi Clubhouse. Yang pertama, mampu menggencarkan strategi promosi dari mulut ke mulut. Karena Clubhouse sendiri yaitu aplikasi berbasis audio. Yang kedua, bisa memanfaatkan topik sosial yang sedang tren. Yang sedang tren menurut bisnis atau perusahaan kalian, dan kalian bisa gunakan sebagai topik pembicaraan di dalam room yang bisa kalian buat di dalam aplikasi Clubhouse. Yang ketiga yaitu mampu mengumpulkan kritik dan saran dari konsumen. Yang keempat yaitu bisa memberikan pengumuman melalui Clubhouse. Jadi kalian bisa membuat room atau berbentuk podcast di dalam Clubhouse dan bisa memberikan
pengumuman untuk bisnis atau perusahaan kalian. Dan juga mampu mengembangkan bisnis dengan berelasi, yaitu menambah teman, maka mampu mengembangkan bisnis dengan berelasi. Fitur-fitur yang ada di dalam Clubhouse. Yang pertama yaitu ada back channel, yaitu fitur pesan yang terdapat di dalam Clubhouse. Yang kedua audio spasial. Yang ketiga kreator. Dan yang keempat yaitu bergabung di Clubhouse tanpa harus mengikuti atau follow klub tersebut. Jadi bisa join di klub di dalam aplikasi Clubhouse tanpa harus memfollow klub tersebut. Yang kelima yaitu orientasi bagi pengguna baru. Yang dimaksud dengan audio spasial yaitu Clubhouse mengatur jarak masing-masing speaker di handphone, Bluetooth, earphone, maupun sistem stereo dalam mobil. Selain itu, sumber musik atau stereo akan diposisikan sedemikian rupa untuk menjaga jarak antar musik stereo atau stereo itu sendiri. Lalu untuk Creator Commons adalah sebuah platform untuk mendukung kesuksesan para kreator. Pengguna dapat menemukan informasi dan tips untuk membuat room dan membuat klub, serta menentukan topik yang menarik untuk didiskusikan. Dan juga bisa mendapatkan informasi lengkap tentang cara bekerja sama dengan brand dan agensi. Selanjutnya yaitu ada aplikasi pendukung Clubhouse, yaitu ada aplikasi Instagram dan aplikasi Twitter yang bisa tersambung langsung oleh akun Clubhouse kalian. Dan akun Instagram Twitter akan dimunculkan di bio di aplikasi dan akun Clubhouse kalian. Sehingga teman di Clubhouse langsung bisa memfollow Instagram dan Twitter yang kalian miliki. Rekomendasi cara menggunakan Clubhouse. Yang pertama, yaitu jika kalian sudah memiliki akun, Anda akan menerima rekomendasi obrolan yang terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama, Anda harus mempunyai undangan dari teman kalian dulu. Jika undangan sudah ada, baru kalian akan bisa menggunakan akun Clubhouse kalian. Setelah itu, setelah Anda menerima undangan dan obrolan dalam waktu dekat, rekomendasi ini didasarkan pada pemilihan yang Anda lakukan di bagian awal pendaftaran, sehingga topik yang Anda sukai akan muncul lebih sering. Nantinya Anda bisa bergabung dalam panggilan bersama dan bisa mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Hanya beberapa orang yang akan berbicara dan di sini berperan sebagai peserta yang mendengarkan. Anda juga dapat menjadi narasumber sendiri atau Anda juga bisa hanya sekadar mendengarkan. Disinilah letak value dari meeting dan podcast yang disiarkan. Karena bisa bergabung dengan undangan user lain dan topik yang dibicarakan benar-benar berasal dari sumber yang kredibel. Dan Anda bisa berpindah dari room ke room tanpa ketahuan oleh teman satu Clubhouse. Ini adalah aplikasi Clubhouse yang baru tersedia di iOS. Dan ini adalah contoh dari room. Di sini bisa terlihat di timeline kalian nanti. Di sini bisa terlihat ada beberapa nama yang sudah join ke dalam
room tersebut. Lalu, jika kalian ingin join ke dalam room atau podcast tersebut, kalian hanya tinggal pencet yang start a new room untuk membuat room dan tinggal join untuk join ke dalam room tersebut. Ini adalah tampilan room. Di sini di bawah orang-orang yang hanya mendengarkan dan di atas orang-orang yang dapat berbicara. Kalian dapat naik ke atas jika mengangkat tangan, lalu si pemilik room memperbolehkan kalian untuk berbicara. Maka di sini tampilan untuk semua yang dapat berbicara. Di sini adalah undangan untuk memasuki room dari teman satu clubhouse yang kalian miliki. Selanjutnya yaitu tahapan strategi digital marketing di aplikasi Clubhouse. Yang pertama yaitu bisa mengikuti tren di industri atau bisnis kalian. Kalian bisa cari tahu dulu tren-tren apa yang sedang terjadi, dan kalian bisa jadikan itu untuk topik pembicaraan di dalam Clubhouse. Yang kedua yaitu bagi kabar tentang perusahaan melalui podcast dan room. Ketiga yaitu membangun engagement. Keempat yaitu meminta feedback melalui mulut ke mulut atau bisa juga melalui room. Dan kolaborasi dengan para influencer. Keunggulan dari penerapan digital marketing Clubhouse. Yang pertama yaitu eksklusif. Di Clubhouse yaitu bersifat eksklusif atau konten di Clubhouse sifatnya eksklusif dan tidak bisa direkam. Sistem seperti ini akan mendorong ketakutan seseorang kelewatan momen tertentu atau biasa dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO. Konsep ini memberi kesempatan untuk menjangkau audiens secara live. Selanjutnya yaitu menarik perhatian banyak public figure. Hal yang menarik selanjutnya dari Clubhouse adalah fakta bahwa banyak public figure yang bergabung dengan aplikasi media sosial ini. Dari luar negeri akan mendapatkan banyak contoh yaitu Tiffany Haddish, Lohan, Noelle, Elon Musk, dan lain-lain. Dari dalam negeri yaitu Tanu Wijaya, Panji Pragiwaksono, dan lain-lain. Keberadaan public figure ini menawarkan daya tarik sendiri bagi Clubhouse. Dan yang terakhir yaitu kebebasan berkolaborasi. Dari banyaknya artis dan influencer tadi, kalian bebas untuk berkolaborasi bersama mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.